Hello guys, welcome back to my channel, my brother gue ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing kepada teman-teman semua apa saja sih yang perlu kita cek ketika kita baru ganti LCD touchscreen. Nah, di tanganku ini HP Realme C3 ini baru ganti LCD touchscreen-nya, dan apa yang mesti kita cek setelah kita melakukan penggantian LCD touchscreen. Oke, di sini merek Mitu guys ya, LCD-nya. Link pembeliannya nanti kusematkan di deskripsi. Nah, di sini bersandi, kita tidak bisa masuk ke dalam karena ini adalah HP pelangganku. Kita ke panggilan darurat aja. Di sini kita dial bintang pagar 899 pagar. Oke, di bawah masuk ke engineer mode. Nah, Bang, di sini kita cek pertama kali adalah gambar LCD-nya. Kita pilih manual test saja, screen unit test atau pengecekan gambar LCD. Nah, ini untuk LCD-nya ini agak kekuningan karena ia mengaktifkan ya, orangnya mengaktifkan pelindung mata atau kalau di Xiaomi itu mode baca. Oke, coba. Nah, kalau diaktifkan dia kekuningan gitu, kalau dinonaktifkan layarnya akan berubah menjadi putih-putih gitu guys ya, normal lah kayak gitu. Nah, ini orangnya mengaktifkan mode baca atau pelindung mata kayak gitu. Jadi HP-nya ini layarnya LCD-nya agak kekuningan. Nah, nggak apa-apa, ini bisa kita cek. Nah, warna hijau. Nah, kalau misalkan nih ada tompel-tompel atau ada bercak atau apapun seperti noda atau bintik-bintik di satu warna kayak gini, itu akan kelihatan guys ya. Boleh jadi sebelum pemasangan kita cek itu bagus, tidak ada noda. Nah, pas kita pasang ya ada kemungkinan mungkin ketekankah, apakah LCD-nya kadang misalkan cahayanya ada yang terang di bagian tertentu atau ada noda-noda, itu bisa terjadi guys ya. Makanya sebelum dipasang maupun sesudah dipasang itu lakukan dulu pengecekan sebelum kita kasihkan kepada konsumen atau pelanggan kita. Oke, di sini lewat pengecekan satu warna kayak gini tidak ada noda, tidak ada bercak-bercak guys ya, dan ini warna putih agak kekuningan. Nah, oke. Dan kalau misalkan nih ada bintik-bintik atau noda walaupun tipisnya bagaimana, di satu warna kayak warna putih ini itu akan kelihatan jelas ya. Kalau di tampilan wallpaper kan itu kita tidak begitu jelas karena banyak motif seperti itu di gambar wallpapernya. Oke, kalau di satu warna kayak gini itu akan jelas kelihatan. Oke. Nah, ini gambar buah, dan lewat pengecekan satu warna seperti tadi, kita akan tahu nih kualitas LCD-nya. Semakin bagus nih warna-warna yang ditampilkan kayak warna merah, hijau, biru. Nah, semakin bagus gambar yang dihasilkan oleh LCD HP ini. Oke Bang, mantep. Dan di sini itu pengecekan LCD-nya guys ya. Nah, lalu apa yang mesti kita cek lagi yaitu fungsi touchscreen. Bintang pagar 899 pagar lagi, ke manual test di sini, ke device debugging, dan ke touchscreen handwriting. Nah, kalau misalkan ini terjadinya ghost touch atau error pada touchscreen, dia akan biru-biru sendiri kayak gini tanpa disentuh. Nah, ini kan tidak guys ya, kecuali kita sentuh baru dia biru-biru kayak gini, dan itu mengikuti jari tangan kita. Nah, berarti di sini aman dan tidak terjadinya error touchscreen atau ghost touch. Nah, dan juga kalau kita arahkan ke suatu daerah dan itu yang biru-biru kecil itu kagak mengikuti, berarti di situ nggak berfungsi, di situ nggak sensitif. Oke, nah ini berfungsi guys ya. Nah, kita cek dulu untuk fungsi touchscreen-nya. Kalau berfungsi barulah kita kasihkan kepada pelanggan, dan ini aman guys ya, untuk kesensitifan serta fungsi touchscreen-nya normal. Dan juga kita cek apa yang sering terkendala itu adalah proximity sensor, karena ketika dipasang kalau pemasangan kurang presisi atau seperempat LCD yang kita pasangkan ini ketebelan kah atau pemasangannya kurang bagus, itu sensor ketutup yang mengakibatkan kalau kita nelpon layar HP otomatis mati sendiri. Nah, ini coba kita tes dulu. Nah, ketika kita dekatkan tangan kita dia berwarna
berwarna hijau LCD-nya seperti ini, itu berarti sensor normal. Dan ketika kita jauhkan LCD-nya kembali berwarna hitam, sensornya normal dan tidak tertutup. Tuh teman-teman bisa lihat. Nah, kalau dia hijau aja kayak gini terus ya, kalau dia hijau kayak gini terus tanpa kita dekatkan tangan kita, berarti sensornya tertutup. Berarti juga kalau kita nelpon layarnya otomatis akan mati sendiri. Setelah ganti LCD ini aman, sensor normal. Kemudian kita cek lagi apa brightness atau kecerahan ya. Oh, ini pengecekan LCD lagi, kesentuh yang ini. Oke, coba. Ini adjust screen brightness, coba. Nah, brightness aman, bisa diatur, bisa dimainkan. Oke, dan lalu tampilan fisik. Kita lihat dulu secara tampilan fisik, adakah cahaya yang bocor dari pinggirnya ini? Iya. Tidak guys ya, berarti ini bisa dipasang dengan rapat dan presisi. Kalau LCD ketebalan atau pemasangan kurang baik, atau sisa lem masih ada, belum kita kuras, sisa lem yang lama, lem LCD yang lama pas dipasang ke ganjel, nah dia akan renggang dan tidak mau rapat, dan cahaya akan bocor dari pinggirnya ini. Ini tidak guys ya. Karena untuk sisa atau bekas lemnya sudah kita kuras habis. Dan juga untuk LCD-nya ini memang mau sama saja dengan yang ori pabrik dari sisi ketipisannya ya. Dan ketika dipasang ini mau rapet dan presisi guys ya. Oke, itu saja yang mesti kita cek. Kalau seperti konektor charger, buzzer atau speaker, mikrofon, lubang headset itu nggak perlu dicek karena dia nggak numpang di kabel fleksibel LCD-nya. Kalau HP yang konektor chargernya dan mikrofonnya serta lubang headsetnya dan speaker atau buzzernya ini numpang di kabel fleksibel LCD, barulah dicek. Selama dia dan numpang di kabel fleksibel LCD, nggak usah dicek. Dan seperti jaringan, seperti kamera, nggak perlu dicek karena tidak terdampak. Dan untuk datanya aman guys ya. Kebanyakan orang mengira ganti LCD ini mereset data, menghapus data. Tidak guys ya, data aman seperti itu dan tidak terhapus. Nah, itu saja yang mesti kita cek dan mesti kita pastikan sebelum nantinya kita kasihkan kepada pelanggan kita. Dari gambar LCD, dari kesensitifan serta fungsi touchscreen, dari proximity sensor, dari brightness atau kecerahan, dan dari tampilan fisik. Kecuali seperti kataku tadi, kecuali HP yang konektor chargernya, mikrofonnya, lubang headsetnya sama, buzzer atau speakernya numpang di kabel fleksibel LCD, barulah dicek. Karena ada beberapa dan banyak juga HP seperti itu guys ya, dia numpang di kabel fleksibel LCD sehingga mengharuskan kita untuk mengeceknya ketika kita baru ganti LCD. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Ini prepare akan kita kasihkan pelanggan kita guys ya. Kalau ada pertanyaan, komen aja bang, gak usah ragu. Kalau ada yang pengen disampaikan, komen juga. Saya akhiri, saya John Itung, see you the next video my brotherku.